نبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Muslimah Baitul Ma'mur, segenap para pengurus, segenap para sesepuh, khusus akhina fillah Ustaz Ali radhiyallahu an, Ustaz Umam mata'anallahu bitul hayati, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif mushola ini orang-orang yang kita cintai, para orang tua kita, para habaib, para alim ulama, guru-guru kita, bil khusus kepada al-alim al-allamah sahibul kitab al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i, kana syai'un lilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ayat safha pas tadi baca benar ya. Wa'lamu ini wa'lamu ikhwan ini udah dibilang 3 kali. Nah jadi kita yang ini wa ba'du tuh gimana ini kan iya benar kita baca tuh 3 kali. Nah gitu. Ayo dikit ya. Itu next sedikit ada wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mudah. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi
fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabbah. Ini kata mu'alif ya. Sesungguhnya kami alhamdulillah ya, kami telah ridha kepada Allah sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, dan kami ridha Islam menjadi agama kami. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kami ridha Muhammad menjadi nabi kita dan rasul kita. Wabil Qur'ani imama, dan kami ridha semuanya wawunya mu'atab, asalnya radina ya. Al-Quran menjadi imam kita. Wabil Ka'bati kiblatan, dan kami ridha Ka'bah menjadi kiblat kita. Wabil mu'minina ikhwana, dan kita ridha, kami ridha orang mukmin menjadi saudara kita. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan kami ya tabarra'na, katakanlah berlindung ya dari segala agama yang berselisih kepada agama Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah, dan kami beriman kepada semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Zabur, Taurat, Injil, kita juga harus beriman ya. Al-Qur'an. Wa bi kulli rasulin arsalahu Allah, dan juga kami beriman kepada semua rasul yang telah Allah utus. Wa malaikatillah, dan kita juga beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kami beriman juga dengan takdirnya Allah, baik dan buruknya. Wa bil yaumil akhiri, dan kami juga beriman dengan hari akhir ya. Wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadin, wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala, dan kami juga beriman dengan semua apa yang dibawa oleh Muhammad. Siapa beliau? Dengan maf'ul mutlaq nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala. Ala dzalik, atas semuanya itu ya, kita beriman semuanya. Nahya wa alaihi namut, kami hidup dan kami mati. Wa alaihi nab'atsu insyaallah minal aminin, dan atasnya kami dibangkitkan insyaallah termasuk orang-orang yang selamat, yang aman. Alladzina la khaufa alaihim wa lahum yahzanun, orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada mereka dan juga kagak sedih. Bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin, semua ini karena karuniamu ya Allah, ya Allah Tuhan semesta alam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba ya, merasakan makanan iman adalah orang yang ridho kepada Allah, Allah menjadi Tuhannya. Wabil islami dina, Islam menjadi agamanya. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad menjadi nabinya. Karena ada pada saat itu orang-orang yang kagak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, hanya melihat Muhammad sebagai keponakannya aja, keluarganya aja, tetangganya aja, enggak melihat nur Muhammad, nur nubuwah. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat, barang siapa di pagi hari, di sore hari ya, mengucapkan 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, boleh juga ditambahkan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka tadi kita baca. Nah ini bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kita biasain setiap pagi, setiap sore, ajak keluarga kita ya. Apa hikmahnya? Kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu, pasti tuh Allah akan ridho kepada orang yang di pagi hari, di sore hari membiasakan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasul. Wa alamu ma'asyiral ikhwan,
Wahai seluruh saudara-saudara, ketahuilah annahu man radiya billahi rabba, sesungguhnya orang yang ridha Allah menjadi Tuhannya, lazimahu ayyurdiya bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu, maka lazim, wajib, pasti, harus ya bagi dia apa? Ridha dengan semua tadbirnya Allah, pengaturan Allah. Wa ikhtiyarihi lahu, pemilihan Allah baginya. Misalnya tahu bapak nanti Allah kasih, Allah pilihin istri yang begini, ridho tuh. Pilihan. Tinggal punya tetangga yang begini, ridho. Ya. Wa yaqna'a bima qasamahu, harus qanaah, harus menerima dengan apa yang telah Allah bagi. Ya. Ini masuk juga penyebabnya bab syukur biasanya. Ya. Lahu min rizqi, artinya harus kalau kita orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya juga kita harus menerima dengan apa? Dengan rezeki yang Allah bagi kepadanya. Wa ayyudawi ma'ala ta'atihi. Kalau kita ridho Allah menjadi Tuhan kita harus continue taat kepada Allah. Ini juga bentuk apa? Hub, cinta. Nah, ulama mengatakan in kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Seandainya cinta Anda kepada Allah benar, la ta'tahu, maka Anda akan selalu taat kepada Allah. Ya. Jadi taat itu bagian daripada ibadah. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membagi dua. Ibadah itu apa? Al-iktisab wal ijtinab. Al-iktisab fi'lut ta'at, wal ijtinab ijtinabul ma'asi wadz-dzunub. Dua. Ya. Melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Kalau dilihat dua hal ini mana yang paling berat? Ijtinabul ma'asi, jauhkan maksiat. Kalau melakukan kebaikan ini hal yang masih tingkatan dasar. Tapi sudah ijtinabul ma'asi sudah tingkatan ini muntaha. Orang-orang yang ahli takwa itu ini. Karena orang berbuat baik itu siapa aja bisa. Kata orang munafik juga bisa berbuat baik. Ikut sholat. Ya, begitu. Nah, mulailah hari ini kita upayakan ijtinabul ma'asi wadz-dzunub. Ya. Kenapa digambarkan nanti? Karena gara-gara kita nggak bisa jaga ini nih, puasa kita dari kan puasa berarti ketaatan tuh ya, dari pagi sampai sore. Di hatinya ada wahidah, ada kata yang wahidah muradiyah. Ada satu keinginan yang jelek-jelek, ya, hilang tuh. Ya. Tapi katanya barang siapa yang bisa menjamak taatnya hebat sama Allah, kemudian juga takutnya sama Allah juga hebat, menjauhkan larang-larangannya, faqad istakmala iman. Imannya sempurna, ya. Jadi kalau dilihat, jadi yang paling berat itu apa? Ijtinab. Karena ada orang yang bisa bangun malam katanya 100 rakaat setiap hari, tapi nggak bisa jaga lisannya, nggak bisa jaga matanya, nggak bisa jaga kebersihan hatinya, gitu ya. Baik. Wa yuhafidha, wawunya wa ataf semuanya wa an ya an, wa yuhafidha ala faraidihi. Orang yang mengaku Allah orang yang ridha Allah menjadi Tuhannya, dia harus apa? Menjaga ya kewajiban-kewajibannya. Lima waktunya dijaga, nggak boleh bolong. Kata Imam Ghazali itu adalah modalnya. Mana keuntungannya? Di rawatibnya, ba'diyah, qabliyah itu. Kalau itu ditinggal, rugi udah. Kemudian wa yajtaniba ma harimahu, dan juga menjauhkan hal-hal yang Allah larang. Ya, wa yakuna sabiran inda balaihi, maka dia akan menjadi, dan juga apa? Orang yang ridho Allah menjadi Tuhannya, dia harus sabar inda balaihi, ketika ada bala-bala ujian. Bala-bala bukan bakwan ya. Sabar tuh. Ada man lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala na'mai. Satu lagi apa?
walam yarda ala qada'i falyatlub rabban siwai. Ya. Barang siapa yang kagak sabar atas balaku, enggak syukur atas nikmat-nikmatku, dan kagak ridha atas apa yang telah Allah tentukan, silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Diusir kita dari dunia. Mau kemana kita ya? Allah. Ini sabar, wasyakiran li ni'maihi, dan juga harus bersyukur berani nikmatnya Allah. Sabar, syukur merupakan minal munjiyat. Kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, ada yang muhlikat, rubul munjiyat. Ya. Ikhlas, sabar, syukur, zuhud, tawakal, ini merupakan hal-hal yang menyelamatkan kita, ya. Muhibban lil liqaihi, orang yang ngaku ridha Allah menjadi Tuhannya, dia senang pengen ketemu Allah, ya. Ini yang dimananya dua nih, bertemu ketika lagi ibadah, ketika puasa kan ketemu tuh, lagi sholat ketemu, ya. Dan juga nanti ketika kita wafat benar-benar ketemu dengan Allah. Radiyan bihi tuh. Jadi di ini dia man radiya, ya, terus semuanya radiyan bihi. Dan dia juga ridha kepada Allah, ya, menjadi apa? Wakilnya, walinya, dan kafilnya. Bagi penuntut ilmu ada hadis yang kita dengar sudah populer. Innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqahu. Sesungguhnya Allah jamin rezeki para penuntut ilmu. Ya, kalau benar-benar rezekinya ada aja tuh. Orang tuanya nyari rezeki ketemu aja, berkah aja, ya. Mukhlishan lahu fi ibadatihi, ikhlas kepada Allah, ngaku ridha Allah menjadi Tuhannya, ibadahnya ikhlas. Wa mu'tamidan alaihi, hanya bersandar kepada Allah saja, fi ghaibatihi wa syahadati, dalam gaibnya kepada Allah dan dalam persaksiannya kepada Allah. La yafza'u fil muhimmati illa ilaih, enggak pernah merasa gelisah dalam hal-hal kerjaan-kerjaan, ya, dia hanya bersandarnya kepada Allah aja. Wala yu'awilu fi qada'il hajat, dan dia juga kagak yu'awil, kagak kebingungan, ya. Artinya dia punya percaya penuh tuh fi qada'il hajat, dalam mengabulkan hajat-hajatnya, illa alaihi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman, dan ini kan penafsirannya, ya. Tadi pertama kepada Allah, sekarang kepada Islam. Waman radiya bil islami dinan, dan barang siapa yang mengaku ridha Islam menjadi agamanya, maka dia harus melakukan apa? Azzama, ya, haramati, dia harus mengagungkan, ya, haramatnya, kemuliaan-kemuliaan Islam, ya, wa sya'irahu, syiar-syiar Islam. Dia ngaku Islam, kagak sholat, berarti dia ngakunya bohong tuh, ya. Datang puasa enggak ini, ya. Ini bulan Muharram, dia kagak menghidupkannya juga barang. Walam yazal mujtahidan fi ma yu'akkiduhu wa yaziduhu rusukhan wastiqamatan minal ulumi wal a'mal, ya. Dan dia senantiasa semangat itu pada apa yang telah ditentukan, ya, yang menambahkannya, tambah rusuh, tambah dalam pemahamannya kepada Islam, tambah istiqamah, ya, dari ilmu-ilmu, amal-amal, wa yakunu bihi mughtabitan, dan dia dengan agama Islam jadi orang yang bahagia, ya. Wa min salbihi khaifan, dan dari salb itu, dicabutnya Islam ini, khaifan, dia merasa takut, ya, karena dia sadar Islam ini adalah rahmatan yang luar biasa. Wali ahlihi muhtariman, orang yang ngaku Islam adalah agamanya, kepada ahli Islam dia harus menghormati, ya, jangan dimusuhi. Waliman kafara bihi,
Tapi bagi orang yang mengkufur, enggak percaya sama Islam, mubghidhan, kita harus marah. Ya. Kemudian apa? Wa muadiyan, mengapa dia jadi musuh kita tuh. Begitu. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, dan barang siapa yang ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya, kana bihi muqtadiyan, dia harus mencontoh nabi. Artinya role modelnya kita mau mengikuti nabi. Katanya yamshi ala qadami rajulin, dia berjalan mengikuti orang-orang hebat, jejak orang-orang hebat. Tashabbahu bil kiram fa inna tashabaha bil kirami kiramu. Ikutilah, contohlah orang-orang yang mulia. Nah, Rasulullah kan mulia, ya, sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya mengikuti, mencontoh orang-orang yang mulia, insya Allah akan ikut mulia. Ya, wa bihadyihi muhtadiyan, dengan ajarannya Nabi ikutin, teladani. Wa li syar'ihi muttabi'an, dengan syariat yang diajarkan Nabi ikutin. Makanya Nabi tabi, ya, kita matbu gitu ya. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan dengan sunnahnya Nabi kita harus berpegang teguh. Nah, wa li haqqihi mu'azziman, dan dengan kebenaran Nabi kita harus membesarkannya. Wa minas salati wassalam alaihi mukatsiran atau mukthiran, dan bersalawat dan salam kepada Nabi. Kalau kita ngaku ya ridha sama Nabi sebagai Nabi kita, banyak-banyak bersalawat, ya. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, nah kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi kita harus apa? Cinta, kagak boleh memusuhi, ya, kagak boleh. Wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahhaman, dan kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi kita harus apa? Ridho, kita harus punya rasa rahmat, sayang, ya. Wa ala ummatihi musyfiqan, dan kepada umatnya Nabi kita harus punya apa? Rasa syafaq, belas kasihan. Walahum nasihan, dan juga bagi mereka kita kasih nasihat. Itu kan diajarin, Allahumma jbur ummat Muhammad, Allahumma astur ummat Muhammad, Allahumma hafaz, ya. Kita doa-doa untuk umat Rasulullah. Doain tuh. Fayambaghi laka ayyuhal mu'min, wahai orang mukmin, sepatutnya bagi Anda an tutaliban nafsaka bi tahqiqi hadhil ma'ani allati dzakarnaha fi ma'na qaulika raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya. Wahai orang mukmin, sepatutnya bagi Anda apa? Antutaliya nafsaka, menuntut nafsumu itu, menuntut dirimu itu. Ngapain? Bitahqiqi hadil ma'ani, untuk merealisasikan, mengamalkan, memanifestasi makna-makna yang baru saja tadi kami sebutkan, yang masuk dalam kata raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Kenapa nih kita dituntut antutaliban nafsak, ya? Ada syair berbunyi begini, tawaqqa nafsaka la ta'manu ghawailaha. Tawaqqa nafsaka, jaga dirimu. Dirimu itu kagak aman daripada apa? Kejahatan nafsu. Fa inna nafsa akhbathu min sab'ina syaitanan. Sesungguhnya nafsu itu lebih jelek daripada 70 setan. Satu setan aja jelek, apalagi 70. Dan nafsu apa? Nafsu al-quwa al-ghaibiyah, kekuatan yang kagak kelihatan tapi bisa tuhariku jasad kita. Ini berbahaya, ya. Kategori nafsu yang ini, yang innan nafsa la'ammaratun bisu, bermuatan iblis, bermuatan binatang buas, dan bermuatan nafsu basyariyah. Nafsu basyariyah yang ada seperti kita, pengen nikah, pengen makan, pengen minum, ya. Tapi kalau nafsu iblisiyah, di dalam diri kita ada sifat-sifat iblis, merasa iddai dia paling benar, dia paling baik, dia paling pintar, ini, ya. Yang kedua nafsu iblisiyah, binatang nafsu subuhiyah, binatang buas. Dalam diri kita juga ada muatan-muatan marah kayak binatang,
marah, emosional, pukul lu, bunuh lu. Mengadakan udah dibunuh, dipotong-potongin, itu bahaya. Ya. Ini belum lama ini saya baca lagi terbaru itu. Mahasiswa tuh ya. Katanya sih lagi penelitian LGBT. Akhirnya itu tuh. Udah dibunuh, dipotong-potong sampai akhirnya menghilangi jejak, direbus. Bayangin tuh ya. Itu udah sifat-sifat binatang ada dalam diri kita. Ya. Sama itu seperti di Burma, saya baca surat kabarnya udah dibunuh. Ya, so ini asalnya pasangan mau nikah nggak jadi nikah. Kemudian sakit hati perempuannya ini. Bang, kalau abang nggak jadi nikahin saya, tolonglah bang main dulu ke rumah saya itu. Sekali aja bang, hari ini aja bang. Main tuh. Pas main ternyata dibunuh sama perempuan tersebut. Bayangin perempuan yang lemah lembut, udah datang setannya udah luar biasa. Sama kayak Hindun kan, dibunuh, dipotong-potong, belum puas juga di blender semuanya, di blender. Belum puas juga dibikin nasi kebuli itu, nasi kabsah, yang warna coklat. Kalau di Arab ada namanya nasi kabsah tuh. Itu dibagi-bagi ke tetangga-tetangganya, luar biasa. Tapi Allah adil, ketahuan dari apa? Dari giginya. Ini gigi ini kuat ini. Masih nempel satu gigi di blendernya tuh. Nah, dari situ kebaca. Nah, dari cerita ini juga saya pesan kepada bapak-bapak, jaga hati istrinya. Ya, jangan disakitin. Bisa-bisa kita di blender. Ya, udah blender bahaya. Ingat, blender. Jadi apa? Antu taliban nafsaka bitahqiq, ya. Tuntut diri Anda, ajak diri Anda untuk merealisasikan makna-makna yang tadi sudah kita sebutkan dalam kandungan raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian wa kallib nafsaka al-ittisafa biha. Ini semua pakai fil amr. Kallib, bebani nafsumu itu. Ya, karena kan nafsu kita pengennya rehat, enak, nyaman, mukhalafah kepada syariat, menyantai. Tapi apa? Bebani dirimu, nafsumu al-ittisafa biha, untuk bersifat ya dengan makna-makna yang tadi disebutkan. Wala taqna minha bimujarradil qaul. Jangan hanya puas dari tadi raditu, udah kok saya setiap hari udah raditu billahi rabba wa bil islam. Pagi sore udah baca dah. Artinya jangan puas hanya kaul saja, tapi harus ada amalnya. Ya. Fa innahu qalilul jadwa. Kalau hanya ucapan saja sedikit manfaatnya katanya. Faedahnya wa in kana la yakhlu an manfaatin. Meskipun katanya tidak kosong dari manfaat, tetap aja ada si pahalanya. Tapi yang lebih baik ada apa? Kaulnya juga, amalnya juga. Karena Islam itu qaulun wa amalun, nazariyun wa tatbiqiyun. Amanu wa amilu, masuk bergandengan. Enggak cukup hanya amanu, harus amilu. Enggak cukup teori, harus tatbiq. Enggak cukup qaul, harus amal. Gitu ya. Wa kadzalika faf'al fi jami' ma taquluhu minal adhkar wal ad'iyah wan nahwiyah. Demikian juga lakukanlah di seluruh ya matakulhu minal adhkar, di seluruh zikir-zikiran, doa-doa yang Anda katakan dan yang semestinya. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisafa bima'niha. Dan tuntutlah nafsumu untuk apa? Bihaq, merealisasikannya dan melakukan mensifati makna-maknanya. Misalu dzalik, contohnya, ini bagus banget. Jadi banyak orang ketika berzikir dia hanya lisan saja. Makanya itu zikir ada tingkatannya. Ada yang bil lisan, nanti lisan ma qalb. Nanti yang tinggi lagi lisan ma'al qalb maruh. Kalau orang nyebut Allah langsung bergetar. Ada pengaruhnya. Ini kita udah 10.000 kali Allah, ini kurang ada haibahnya.
Subhanallah. Orang bilang subhanallah. Orang dengar kata kita wajilat qulubuhum, bergetar. Tapi kita subhanallah hanya sebatas lisan aja, lafaz aja. Nah, belum masuk ke ruhaniyatnya, ke nuraniyatnya, ke ruhnya. Nah ini katanya antakuna inda qalika, hendaknya Anda ketika Anda mengatakan subhanallah mumtaliul qalbi bi tanzihillahi wa ta'zimi, itu hatinya harus penuh dengan tanzih, kesucian kepada Allah, keagungan Allah. Jadi bukan hanya subhanallah, tapi ada maknanya di hatinya, dimasukin ke dalam hatinya. Allah itu maha tanzih, artinya bersih dari seluruh kekurangan Allah. Dan Allah itu penuh dengan kebesarannya. Yang berikutnya wa inda qaulika, ketika kita berzikir alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah, tadi kita karena mau talim aja buru-buru Tapi di luar itu istiqamahkan tuh dubur shalah, wirid aurat setelah sholat. Paling kagak serepot-repotnya kita istighfar 3 kali. Dan kita tadi itu Allahumma ajinna minan nar 3 kali, Allahumma antas salam, langsung masuk sini dah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Ada lagi satu lagi. Lupa dia. Allahu Akbar 33. Kemudian ditutup dah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu namanya bimi'ah jadinya. Di 100 semuanya. 33 tambahin yang tadi menjadi 100. Nah, itu Nabi enggak pernah ninggalin tuh. Doa secukupnya baru berangkat. Begitu Jangan habis sholat Allahumma lantas jalan Kemudian alhamdulillah mumtali'ul qalbi bisana'i 'ala Allah taala wa syukri. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah, itu hatinya penuh dengan pujian kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Wa inda qaulika, dan ketika Anda mengatakan rabbighfirli, ya Allah maafkanlah aku, di hatinya mumtali'an minar raja'i fillahi ay yaghfir laka, di hatinya penuh pengharapan kepada Allah, Allah mengampuni Anda. Wa min khaufihi, dan juga di hatinya penuh rasa takutnya kepada Allah, alla yaghfira laka, Allah kagak ngampun Anda. Bisa enggak? Bisa kan? Allah ya'izzu may yasha wa yadhillu man tasha. Dia ada alasan di sini namanya itulah hati orang mukmin, bainar raja wal khauf. Mengharap sama Allah diterima, juga takut amal enggak diterima. Mengharap sama Allah diampuni, takut juga kagak diampuni. Kayak sayap dua-duanya kiri kanan. Saya tuh ini juga kalau kebayang ini kaki ini, katanya man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, tsumma ata baitan min buyutillah, kemudian dia datang ke rumahnya Allah. Setiap langkahnya itu katanya langkah pertama jalan yang kanan nih kata takhuttu khati'atan, menghapuskan dosa-dosa. Yang kirinya tarfa'u darajatan, mengangkat derajat. Jadi ini jadi semangat bapak-bapak kita ke masjid. Dihapus, diangkat, gitu. Semakin jauh likulli khatwatin hasanah. Setiap langkah banyak ada kebaikan. Dihapus, diangkat. Begitu Faqis ala dzalik, kemudian kiaskanlah hal atas yang sedemikian pada zikir-zikir yang lainnya. Kemudian wajtahid, ini fil amr semuanya, fil huduri ma'allah. Wahai orang mukmin, sungguh-sungguhlah harus merasakan hudur bersama Allah ini. Ada orang sudah di dalam masjid, sudah angkat tangannya Allahu Akbar, tapi hatinya kagak hudur bersama Allah. Enggak hudur.
Saya bikin buku itu tuh. Bikin buku sholat di mana munajah itu. Ada orang sholat kagak merasakan annallaha wujudan hakikian, nggak merasa ada Allah bersamanya. Kapan-kapan boleh kita baca itu ya. Wal huduru ma'allah, hudur bersama Allah. Kemudian wa tadabbar ma'ani ma taqulu, merenungkan mana-mana yang dia baca, ya. Dan idza qama, katanya ahadukum fi shalah, apabila seseorang di antara kamu berdiri dalam salat, faqaballahu, ya, Allah langsung sambut tuh. Lagi salat terbang pikirannya. Kata Allah, ya abdi ila man taltafitu, wahai hambaku, kamu sedang menoleh ke siapa? Fokuslah kepadaku. Fokus lagi kita. Terbang lagi. Allah ingetin lagi, ya abdi ila man taltafitu, pada siapa Anda menoleh? Apakah ada zat yang lebih baik dariku kepadamu? 2 kali tuh. Ketiga kali gitu lagi tuh. Langsung sarafallahu an wajhihi. Allah tinggalin kita tuh. Jadi kita sholatnya kok melompong, kagak ada yang kita sembah. Makanya apa? Upayakan nih menghadirkan hati. Nanti ada latihan ini dengan zikir. Nanti menghadirkan guru, menghadirkan orang-orang yang kita muliakan. Nanti terus coba menghadirkan Allah, ya. Bikul di napas, bikul di langkah. Wajtahid fil ittisafi bima yuhibbuhullahu minka, dan berupayalah sungguh-sungguh ya dalam sifat-sifat apa yang Allah sukai dari Anda. Wal ijtinab, dan menjauhkan sifat-sifat yang Allah benci, ya. Wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Ini, dan palingkan, artinya perhatikan, ya, inayahmu, perhatianmu, fokuskanlah beliau perhatianmu kepada amril qulub wal batin, perkara-perkara hati, batin yang enggak kelihatan. Kenapa? Karena orang kebanyakan maunya yang tampilan luar, yang zahirnya mau keluar harus netis rapi semuanya. Ternyata penjahat. Kan penipu-penipu keren-keren sekarang. Profilnya keren, rapi. Dia penjahat. Kalau saya Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani bilangnya, ke depan orang dia kayak malaikat dia. Depan orang dia kayak nabi. Tapi di belakang orang penjahat ya. Ada gitu ya orang ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ini, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tampilan luar Anda, wa amalikum, amal-amal Anda, wa innama, sesungguhnya Allah yanzuru ila qulubikum. Ini pakai fi'il mudhari', senantiasa melihat hati Anda, wa niyatikum, niatnya, ya. Makanya niatin semuanya lillah, karena Allah. Capek kita melakukan hal yang sama 24 jam, tapi hatinya karena tetangga, karena orang lain, capek. Atau karena nafsunya sendiri. Apa nafsunya? Nafsu itu pengen dipuji. Nah, ini pengen dapat pujian doang. Berarti belum mukhlisina lahum, belum ikhlas, ya. Ibadah itu perlu ilmu, continue, dan ikhlas, ya. Kemudian fahaqqiq qaulaka bi'amalika, realisasikanlah antara mulutmu dan amalmu, harus sesuai, ya, begitu. Ngajarin orang, aku sedekah ya, sedekah, dia nggak benar sedekah. Wa amalaka biniyatik, dan amalmu dengan niatmu, wa ikhlasi, dan dengan ikhlasmu. Wa niyyataka wa ikhlasaka bi tasfiyati dhamirik wa islahi qalbik. Niat Anda, ikhlas Anda dengan kejernihan dhamirik. Apa dhamir? Hati Anda, dan kebaikan hati Anda, ya. Fa innal qalba huwal aslu wa alaihil madar.
Sesungguhnya hati itu adalah sumbernya, dasarnya. Dan dari hati inilah ya madarnya, apa itu ya? Pusatnya lah, pusat berputarnya. Nah, ini. Ya, makanya Nabi bersabda, fil hadithi ala, ketahuilah wahai umat Islam, inna fil jasadi mudghatan. Ya, mudghah ini sebagai isim inna. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu baik, saluha sairul jasad, maka akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, fasada sairul jasadi. Apabila segumpal darah itu rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ya, ala katahilah wahiyal qalbu. Oleh Imam Ghazali dalam kitab apa kemarin? Minhajul Abidin, ya, ketika bicara tentang riayatul a'dha, 4 paling kagak. Jaga mata, jaga lisan, jaga perut, jaga hati. Orang yang kagak bisa jaga matanya, nggak bisa ghadul basar, hatinya rusak katanya. Ya, kagak bisa jaga lisannya, hatinya rusak. Kagak bisa jaga perutnya dan kagak bisa jaga hatinya, udah dia bukan orang namanya. Ya. Fawajibal ihtimamu bihi, maka wajib kita perhatian sama urusan hati ini nih. Orang zaman sekarang tampilan luar yang harus necis, rapi gitu. Orang dulu, orang-orang soleh enggak, hatinya dulu. Karena kalau hatinya baik melahirkan amal yang baik. Ya. Makanya apa? Man sa'a zununuhu sa'a. Orang yang prasangkaannya udah jelek, maka akan melahirkan amal yang jelek. Oleh karena kita harus husnuzon aja yang baik, apalagi sama Allah. Ya, kalau kita nggak husnuzon, tadi kita belum mengamalkan radhitu billahi rabban. Kemudian wasarrifil inayata ila islahihi, dan fokus punya perhatian untuk memperbaiki hati. Wa taqwimihi, dan lempengin tuh hatinya yang bengkok, yang jelek, yang rusak. Wa huwa ani al-qalb, maksudnya adalah hati, ya. Hati itu apa? Sari'ut taqallub, sering banget tersenang benci. Bolak-balik tuh hati itu. Syukur kufur. Oh itu, ya. Saya kalau nanti ingat-ingat adhaka wa abka, terlihat tato orang nangis, dia ketawa. Siapa yang buat dia nangis tuh? Allah, ya. Membuat dia ketawa Allah, ya. Katsiru ittirab nih. Kondisi hati itu tuh, hatinya dia suka bolak-baliknya, labil katakanlah. Ittirab apa? Dia ini. Apa? Hatinya tuh banyak masalahnya lah. Ya. Terguncang lah. Ya. Hatta qala alaihi salatu wassalam fihi, sampai Nabi bersabda, innahu asra'u taqalluban minal qidri. Ini istilah aja, kinayah nih. Hati itu saking cepatnya bolak-balik. Kita aja Pak, makanya katanya kalau sudah punya niat baik segerain tuh. Bapak-bapak contohnya niat mau bersedekah di masjid yang depan itu, jalan, tengah jalan tuh banyak gangguan itu. Mikir tuh, wah ini jangan semuanya, jangan semuanya. Dia pulang lagi tuh. Entar aja, ya. Jadi ibaratnya seperti apa? Hati itu lebih cepat bolak-baliknya minal kidri, seperti apa? Apa kidri itu? Panci yang lagi dimasak itu. Air. Karena kalau sudah ini idza tama'at gulyanuha, kalau dia sudah mendidih, kan coba langsung berkolak. Bukan kolak kemakan, bukan. Berkolak. Paham ya? Jadi ini karakter hati, sari'ut taqallub, cepat banget rubah-rubahnya. Kemudian banyak banget ittirabnya, permasalahannya lah. Kemudian dikatakan dia seperti kidir yang apabila air itu sudah menggolak, sudah mendidih, maka dia menggolak-golak. Wa kana alaihi salatu wassalam katsiran ma yad'u. Ya. Nabi ini sering banget
Kasir ini artinya sering berdoa. Kasir yang diartikan banyak, sering berdoa. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang suka membalik-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mantapkanlah hatiku atas agamamu. Nah, ini sering baca ya. Karena kita takut nanti godaan-godaan dunia ya. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, innal quluba baina usbu'aini min asabir rahman. Sesungguhnya hati itu antara ujung-ujung jarinya Allah. Insya'a aqamah wa insya'a azaghaha. Jadi Allah berkehendak, Allah lurusin tuh hatinya. Bisa juga Allah bengkokin hatinya. Wa kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtahada fil yamini yaqulu. Nah, Nabi Muhammad nih apabila bersumpah, beliau bersungguh-sungguh dalam sumpahnya dan mengatakan la wa muqallibal qulub. Tidak ya Allah. Ya, dan yang merubah-rubah hati. Wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim Ibrahima ya khalilihi berarti ya alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ibrahim kekasihnya. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku pada hari nanti dibangkitkan ya, mereka dibangkitkan. Kapan tuh? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang harta dan anak-anak kagak ada manfaatnya lagi. Ya, harta kita yang begitu banyak kagak manfaat, gak bisa nolong kita, anak juga. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang jernih. Nah, ini harus dijaga Bapak-bapak. Sebelum tidur tuh istighfar, berdoa, baca zikir Allah 10 kali, Allahu syahidi, Allahu nadir, Allahumma. Kemudian apa yang tadi ada permasalahan dari pagi sampai kita mau tidur, buang semuanya, hilangin semuanya. Benci sama tetangga hilangin, dengki, bilang semua. Jangan sampai awas besok pagi bangun gua balas. Lagi tidur mati. Ada nggak orang lagi tidur mati? Ada nggak? Banyak. Jadi mati di dalam hati ada apa? Kebencian, ada dendam, ada niat jelek. Itu hilangin semua itu, ya. Saya takut nanti lagi tidur di hatinya ada niat jelek, mati duluan. Fahras kullal hirs ya, rahimakallah. Semoga Allah sayang kepada Anda. Fahras apa? Hirs. Tombak maksudnya sungguh-sungguhlah ya. Semoga Allah menyayangi Anda. Ala anta tiya rabbaka bil qalbis salim. Sungguh-sungguhlah berupaya Anda datang kepada Tuhan Anda dengan hati yang bersih, minasyirk wan nifaq wal bid'ah wa munkaratil akhlaq. Ya, dari syirik, nifaq, bid'ah, akhlak-akhlak yang bongkar. Ya, seperti apa? Mithlu al-kibr, sombong, wariya. Nah, ini riya bahaya nih. Ya, ini penyakit hati semuanya. Kibr, riya, wal hasad, dengki, wal gish. Apa gish itu? Sama juga ya. Apa itu? Gish itu apa? Nipu ya? Ya, menipu kepada orang-orang muslim, ngerjain orang-orang muslim boleh juga ya. Wasbah dzalik dan yang lainnya. Hah? Udah jam 6 ya? Oh iya, pas mati kita ini. Itu 2-3 nya habisin. Jadi apa katanya? Fahras kullal hars rahimakallah. Sungguh-sungguhlah ya, kuatkanlah kemampuan Anda. Boleh juga begitu. Semoga Allah menyayangi Anda. Apa? Datang kepada Tuhanmu dengan hati yang bersih daripada sifat syirik, nifaq, bid'ah, akhlak yang jelek seperti sombong, riya, hasad dan gish. Gish sama seperti ghil namanya kata. Hatinya tuh jelek aja. Lil muslimin kepada orang muslim. Ada kan orang gitu? Sama saudaranya gedek aja, jelek aja. Bejanya ada. Ya.
wasbaha dzalik, dan hal yang sepertinya seumpamanya. Wasta'in billahi, dan selalu ista'in nih, minta pertolongan Allah, ya. Wasbir, dan sabar. Nah, bapak-bapak, pesan saya sesusah apapun jangan pernah tinggalin sholat itu. Karena kalau sudah tinggal sholat udah hancur dari dunia ini, hancur hati kita, maksudnya redup daripada cahayanya Allah. Karena dalam sholat itulah ada muatan doa, ya. Nisfu ma sa'ala, ada setengah yang memang dibagi oleh Allah untuk kita alami. Ada doa di situ, ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada ihdinas siratal mustaqim, jalan orang yang berikan kenikmatan. Berarti di situ Pak ada teladan yang harus kita ikutin. Ini namanya harus ada contoh. Bukan siratokal, bukan. Jalan mana ya Allah? Jalanmu yang lurus, bukan. Tapi sirat, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Ya, dan bukan jalan yang Allah marahi dan Allah sesatkan. Berarti apa? Di depan kita sudah banyak contoh-contoh orang-orang soleh. Ikutin dah. Ya, begitu. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah. Wasammir, nah, itu istilahnya sing-singkan lengan Anda, artinya sungguh-sungguh. Ya, siap-siap, sungguh-sungguh. Ya. Wakul katsiran, dan katakanlah ini sebanyak-banyaknya setiap doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa sebanyak-banyaknya, setiap doa tutup pakai ini. Sebelum Rabbana atina ini dulu, ya. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau rusak hati kami, bengkokkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana, dan ya Allah berikanlah kepada kami rahmatan min ladunka, rahmat dari sisimu. Itu gitu asalnya. Wa hab lana rahmatan min ladunka, ya Allah berilah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah maha pemberi. Ini isim apa? Wahhab ini. Apa isim ghair Pak? Muntahal jumu ini, Wahhab, ya. Innaka antal wahhab, ya. Kalau bukan wahhab, tapi dia seperti Ghaffar gitu. Bukan Ghafir. Kalau Ghafir satu kali ngampunin. Tapi Ghaffar terus ngampunin. Juga Wahhab terus memberikan terus. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha pemberi. Terus menerus, agak berhenti itu. Baiknya Allah tuh. Kalau kita masih minta mulu. Ya, tapi Allah terus saja. Fabidzalika wasafallahu ar-rasikhina fil ilmi min ibadihil mu'minin. Dengan demikian maka Allah gambarin orang-orang yang rusuh, orang-orang yang dalam ilmunya, ya, daripada hamba-hambanya orang-orang mukmin. Orang yang dalam ilmunya dia tenang dia. Ada masalah apa aja enggak langsung gersak-gersak, tenang. Dia cerna dulu dengan ilmunya. Dia langsung hadirkan Allah dalam hatinya, melihat gitu. Enggak asal omong. Ada orang kan dikit asal omong. Analisanya jadi salah dah. Gara-gara apa? Itu nafsu doang, nafsu pengen cepat-cepat ngomong atau gitu. Nafsu pengen zuhur. Ternyata salah omong. Hati-hati itu ya. Wa iyyaka wal qaswah wallahu alam bissawab, ya. Insyaallah berikutnya katanya jaga hatinya, jangan sampai keras, jangan sampai lalai. Karena hati adalah kehidupan kita. Isi terus biar hatinya terus bercahaya, ya. Semoga bermanfaat, penuh berkah. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan kata-katanya. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan futuhat kepada kita, pemahaman ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, membawa keberkahan untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah. Annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub, yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub
wa yu'ti, Allah berikan tuh, pakai yu'ti, pakai mudhari', terus betul. Kullal matlub, semua yang kita inginkan. Wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam bisabbil mathani wal qur'anil azim bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma shrah bi salati 'ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa taqabbal biha taubatana wa sahhi biha afkarana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ba'id bainana min sifatil madmumah min sifatin nifaq wal riya wal ujub wal bukhl wal hasad wal ghish wal ghil bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban. Sallallahu ala marhaban. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu marhaban marhaban. Salim abah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sarapan pagi disambil dua kali. Ya kan? Mulai itu enggak? Salawat. Ya. Aduh.